Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Indun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang bumi dan gerakannya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi bumi, maka mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Gerakan bumi ada dua, mengingat kembali ya, yaitu yang pertama adalah rotasi. Masih ingat apa itu rotasi? Iya, rotasi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Gerakan yang kedua adalah revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Masih ingat nggak apa akibat dari rotasi bumi? Iya, yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam pada sebelah barat. Yang kedua adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari, sedangkan yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Akibat yang ketiga adalah perbedaan waktu. Di dunia ini dibagi menjadi 24 bagian waktu. Khusus Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, dengan selisih masing-masing bagian waktu adalah 1 jam. Berikutnya, akibat yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Akibat rotasi bumi yang berputar pada porosnya menyebabkan bentuk bumi adalah bulat pepat, sehingga ini menyebabkan jarak antara masing-masing di permukaan bumi dengan pusat bumi tidak sama. Ini menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi bumi, di mana di kutub akan memiliki percepatan gravitasi yang lebih besar daripada di khatulistiwa. Kelima, pembelokan arah arus laut. Daerah di sebelah utara akan berbelok berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang di sebelah selatan akan berbelok searah jarum jam. Itu tadi adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, berikutnya marilah kita bahas, yaitu tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini tadi silahkan diperhatikan gambar. Jadi bumi dan planet-planet lainnya itu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, lintasan tertentu yang dilewati oleh bumi ini disebut dengan orbit. Periode atau kala revolusi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan 1 kali revolusi. Berapa lamanya? Untuk 1 kali revolusi, bumi memerlukan waktu 365 1/4 hari, atau biasa kita sebut 1 tahun. Bumi berevolusi dengan kemiringan 23,5 derajat dari garis yang tegak lurus terhadap bidang ekliptika. Ini tadi tentang revolusi. Sama seperti dengan rotasi bumi, revolusi juga mengakibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi gerak semu harian, maka untuk revolusi adalah gerak semu tahunan. Apa itu gerak semu tahunan? Kamu perhatikan gambar. Gerak semu tahunan adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Ya, dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, dan akan berulang setiap tahun. Matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Jadi mulai tanggal 22 Desember sampai 21 Juni akan bergeser ke utara. Dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Perhatikan ini ya. Nih, posisi matahari pada tanggal 21 Maret ini ada tepat di garis khatulistiwa. Sehingga jika kita dilihat dari bumi, matahari itu akan tampak terbit tepat di sebelah
timur dan akan terbenam juga tepat di sebelah timur karena dia berada di garis khatulistiwa. Dia mulai bergerak ke utara sehingga pada tanggal 21 Juni ini posisi matahari berada di 23,5 derajat lintang utara. 23,5 derajat lintang utara. Nah, kalau dilihat dari bumi, matahari seolah-olah ini terbit dari timur tapi tidak tepat, jadi agak geser ke utara. Berikutnya, dia mulai bergerak lagi setelah 21, dia akan kembali bergerak menuju ke selatan, tepat pada tanggal 23 September, matahari kembali tepat di khatulistiwa, sehingga kita melihat matahari tepat berada di sebelah timur ketika terbit. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari akan tepat berada di garis 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini kalau kita lihat dari bumi, maka kita seolah-olah melihat matahari itu terbit berada di sebelah timur, tapi agak ke selatan, karena matahari sedang berada di belahan bumi selatan. Ini yang disebut dengan gerak semu tahunan, yaitu gerakan matahari seolah-olah bergerak dari selatan ke khatulistiwa, ke utara, kembali lagi ke khatulistiwa, ke selatan, dan seterusnya terjadi sepanjang tahun. Berikutnya adalah perubahan musim. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Pada tanggal 21 Juni, bumi ini adalah akan condong ke bumi sebelah utara, akan condong ke arah matahari. Sedangkan pada tanggal 22 Desember, yang condong ke arah matahari adalah bumi bagian selatan. Nah, inilah yang dapat menyebabkan perubahan musim di bagian bumi utara maupun selatan yang akan berganti setiap 3 bulan sekali. Makanya bagian utara dan selatan bumi akan mengalami 4 musim, yaitu ini, pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara akan mengalami musim semi, sedangkan di selatan akan mengalami musim gugur. Kebalikannya, kalau di utara semi, maka di selatan akan gugur. Berikutnya, pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, di belahan bumi utara mengalami musim panas. Kenapa tadi? Karena bagian bumi utara condong ke arah matahari, sehingga di sana musim panas, sedangkan di sebelah selatan akan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, di belahan bumi utara gantian mengalami musim gugur, sedangkan di selatan akan mengalami musim semi. Berikutnya 22 Desember sampai 21 Maret, maka di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan akan mengalami panas. Oke, karena ini tadi yang condong ke arah matahari adalah belahan bumi selatan. Jadi ada 4 musim di belahan bumi utara maupun selatan, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Bagaimana dengan di Indonesia yang termasuk di daerah khatulistiwa? Karena di daerah khatulistiwa ini tidak pernah condong ke arah matahari, sehingga sepanjang tahun akan mendapatkan cahaya matahari. Sehingga di daerah khatulistiwa, contohnya di Indonesia, hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret, seperti sekarang ini ya, masih bulan Februari, berarti masih mengalami musim penghujan, dan juga pada musim kemarau yang kedua terjadi pada bulan April, mulai April sampai September. Ini nanti akan di daerah khatulistiwa terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Khusus di Indonesia ini dipengaruhi oleh angin muson. Ketika musim hujan adalah angin muson barat, sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson timur. Akibat yang ketiga adalah perubahan rasi bintang. Apa itu rasi bintang? Tahu? Iya, ada Leo, Scorpio, Biduk, dan sebagainya. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Mengapa bisa terbentuk pola-pola tertentu? Ini jika dilihat dari bumi, hal ini disebabkan adanya perbedaan posisi pengamatan atau penglihatan saat di bumi
akibat dari revolusi, yaitu revolusi ini akan membuat manusia bergeser dan penampakan bintang juga berpindah posisi. Jadi akibat revolusi yang ketiga adalah adanya perubahan rasi bintang. Akibat revolusi yang keempat adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Nih, seperti sebagaimana kita ketahui adanya rotasi itu kan adanya perbedaan waktu. Nah, ini ternyata akibat revolusi itu perbedaan lamanya waktu ternyata disebabkan oleh proses revolusi bumi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pulau bagian Norwegia yang memiliki waktu siang selama 21 jam. Wow, dari 24 jam ternyata siangnya adalah 21 jam. Berarti malamnya hanya berapa itu? 3 jam saja. Jadi akibat revolusi bumi ini terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Kombinasi antara revolusi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Perbedaan waktu ini akan semakin terlihat di daerah kutub utara maupun kutub selatan. Seperti yang saya ceritakan tadi di Norwegia, ada pulau di sana yang malamnya hanya 3 jam, sedangkan siangnya 21 jam. Kalau di daerah Khatulistiwa nyaris tidak begitu terasa karena mungkin hanya beberapa menit, Pak, tidak sampai hitungan jam untuk perbedaan lamanya. Misalkan kita bisa mengamati aja kalau kita jadwal sholat waktu maghrib itu ya, kan kadang ada setengah 6, kadang jam 6, jam 6 lebih itu. Nah, itu salah satu pengaruh dari akibat revolusi bumi, yaitu perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, demikian tadi penjelasan Bu Hidun tentang revolusi bumi dan akibat-akibatnya. Semoga bermanfaat. Thank you very much. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, sukses selalu, sehat selalu. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.